Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai ekspansi dengan metode merger, akuisisi, dan holding company. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Sela Syafaatur Rahmah, yang kedua ada Putri Vita Nadia, dan yang ketiga ada Risma Zaratunisa. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kita hari ini. Ekspansi dan cara melakukan ekspansi. Ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan usaha perusahaan, baik dilihat dari aspek hasil produksi maupun penggunaan modalnya. Ekspansi atau perluasan usaha dapat dilakukan secara internal atau eksternal. Dikatakan melakukan ekspansi internal yaitu jika perusahaan melakukan investasi mulai dari awal, seperti mendirikan perusahaan baru atau melakukan perluasan perusahaan yang sudah ada. Sementara itu, perusahaan dikatakan melakukan ekspansi eksternal jika perusahaan menggabungkan kegiatan operasionalnya dengan perusahaan lain yang sudah ada. Penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sudah ada dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, perluasan modal, baik modal kerja, modal tetap, atau keduanya yang digunakan secara tetap dan terus-menerus di dalam perusahaan. Yang kedua, bila badan usaha telah mampu menaikkan tingkat produksi dan penjualannya. Dan yang ketiga, bila badan usaha menjadi lebih besar tanpa membeli perusahaan lain. Bentuk-bentuk ekspansi. Bentuk atau tipe ekspansi ini dibedakan menjadi dua, yaitu business expansion dan financial expansion. Yang pertama yaitu business expansion. Adalah ekspansi yang dijalankan tanpa mengakibatkan perubahan struktur modal. Bentuk ekspansi ini, perusahaan tidak menambah alat-alat produksi tahan lama, tetapi hanya menambah modal kerja saja dengan menggunakan kapasitas produksi yang tersedia di dalam perusahaan. Sedangkan financial expansion yaitu ekspansi yang mengakibatkan perubahan struktur modalnya. Ekspansi yang dijalankan dengan membeli alat produksi tahan lama, memodernisir alat-alat produksi yang lama, mendirikan pabrik baru, mengambil alih perusahaan lain, penggabungan dengan perusahaan lain, dan lain-lain bentuk ekspansi yang membutuhkan tambahan modal jangka panjang. Sumber-sumber pembiayaan ekspansi. Untuk menambah modal kerja, tambahan modalnya dapat diperoleh dari cadangan untuk ekspansi, laba yang belum dibagi, cadangan penyusutan, kredit penjual, kredit pembeli, kredit bank, modal sendiri. Dan untuk menambah aktiva tetap, sumber modal yang dapat ditarik antara lain dari cadangan ekspansi, kredit jangka panjang, dan modal sendiri. Motif-motif ekspansi. Motif ekspansi dibedakan menjadi dua, yaitu motif ekonomi dan motif psikologis. Pada motif ekonomi, ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh. Sedangkan pada motif psikologis, ekspansi yang didasarkan pada personal ambition dari pemilik atau pemimpin perusahaan untuk memperoleh prestige dan kekuasaan yang lebih besar. Indikator ekspansi. Jadi, indikator ekspansi secara umum adalah bertambahnya modal kerja dan bertambahnya modal tetap. Metode penggabungan dan perlakuan akuntansi. Ada dua macam metode akuntansi. Yang pertama yaitu metode penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Pada metode penyatuan, aktiva dan kewajiban dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dimasukkan dalam entitas gabungan sebesar nilai bukunya. Terdapat prosedur akuntansi penggabungan usaha metode pooling of interest. Antara lain, yang pertama yaitu semua aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang bergabung dinilai pada nilai buku saat diadakan penggabungan. Yang kedua, besarnya nilai investasi pada perusahaan yang bergabung sebesar jumlah modal perusahaan yang digabung atau sebesar aktiva bersih perusahaan yang digabung. Yang ketiga, harus diadakan penyesuaian terhadap modal perusahaan yang akan digabung apabila terjadi selisih antara jumlah yang dibukukan sebagai modal saham yang diterbitkan, ditambah kompensasi pembelian lainnya dalam bentuk kas ataupun aktiva lainnya dengan jumlah aktiva bersih yang diperoleh. Yang keempat, laporan keuangan gabungan adalah penjumlahan dari laporan keuangan milik perusahaan yang bergabung.
Yang kedua yaitu metode pembelian atau purchase method. Berdasarkan metode ini, perusahaan yang memperoleh atau membeli mencatat aktiva yang diterima dan kewajiban yang ditanggung sebesar nilai wajarnya. Terdapat prosedur akuntansi penggabungan usaha metode purchase. Yang pertama yaitu menyesuaikan nilai aktiva dan kewajiban milik perusahaan yang akan digabung sebesar nilai wajarnya. Yang kedua, mencatat transaksi penggabungan sebesar nilai investasinya atau biaya perolehannya. Yang ketiga, membuat jurnal pemilikan aktiva dan kewajiban dari perusahaan yang digabung. Selanjutnya adalah alasan adanya merger atau penggabungan perusahaan. Yang pertama yaitu pertimbangan pajak. Berdasarkan pertimbangan pajak, perusahaan yang mengalami kerugian akibat pajak dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang mendapatkan laba yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi kerugian pajak. Yang kedua yaitu diversifikasi atau pertumbuhan. Cepatnya pertumbuhan perusahaan dapat memberi dampak yang baik pada ukuran perusahaan yang bertambah besar, bertambahnya saham perusahaan, dan produk yang beraneka ragam. Yang ketiga yaitu memperoleh goodwill di masa depan. Penggabungan dua perusahaan diharapkan dapat menciptakan goodwill atau aset tidak berwujud. Yang keempat yaitu menciptakan sinergi. Penggabungan atau penyatuan dua perusahaan atau lebih akan menciptakan sinergi untuk menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih besar. Sinergi yang baik dalam sebuah merger adalah ketika nilai perusahaan lebih besar daripada sebelum melakukan penggabungan tersebut. Yang kelima yaitu meningkatkan dana. Apabila nilai perusahaan bertambah, maka perusahaan dapat melakukan ekspansi demi kemajuan perusahaan di masa mendatang, karena ketersediaan dananya yang banyak. Yang keenam yaitu meningkatkan keterampilan perusahaan. Pada perusahaan yang kurang memiliki keterampilan dalam hal teknologi atau digitalisasi, dapat melakukan penggabungan dengan perusahaan yang telah memiliki hal tersebut, sehingga bisa bersaing secara global dengan perusahaan yang lain. Yang ketujuh yaitu meningkatkan likuiditas pemilik. Pada perusahaan yang memiliki banyak hutang, bisa melakukan penggabungan dengan perusahaan yang memiliki keuangan yang bagus, sehingga perusahaan tersebut bisa membayar kewajibannya dan tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan. Yang kedelapan yaitu melindungi diri dari pengambil alihan. Merger adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari pengambil alihan atau akuisisi dari perusahaan lain. Alih-alih diakuisisi, perusahaan justru bersinergi untuk menjadi sebuah perusahaan baru yang lebih kuat. Yang kesembilan yaitu intensif pribadi. Keputusan untuk merger tentu akan menambah keuangan perusahaan, di mana gaji karyawannya bisa meningkat seiring dengan keadaan perusahaan yang terus membesar atau berekspansi. Lalu penilaian merger dengan pendekatan pendapatan dan nilai pasar atau disebut market value. Berdasarkan nilai pasar saham, maka rasio pertukaran harga saham bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio pertukarannya harga pasar saham perusahaan dibagi dengan harga pasar saham perusahaan yang membeli sama dengan jumlah saham yang membeli. Pendapatan ekonomis dan biaya atau economic gain and cost. Pendekatan pendapatan ini menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Faktor-faktor produksi tersebut itu bisa dari tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Untuk menghitung pendekatan pendapatan ini menggunakan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P. Y-nya itu kan pendapatan nasional, R-nya pendapatan dari upah dan gaji, W-nya pendapatan bersih dari sewa, I-nya pendapatan dari bunga, dan P-nya pendapatan laba perusahaan atau perusahaan perorangan. Akuisisi ini merupakan pengambilan sebagian atau seluruh saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan maksud untuk mengendalikan manajemen perusahaan yang diakuisisi. Sementara itu, masing-masing perusahaan ini tetap eksis beroperasi seperti semula.
Kelebihan dan kekurangan dari akuisisi. Yang pertama yaitu kelebihan akuisisi. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. Jadi tidak memerlukan rapat dari pemegang saham. Lalu perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer. Lalu dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hostile takeover. Lalu akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Lalu yang kedua, kekurangan akuisisi. Pertama yaitu jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan dibatalkan. Lalu apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka akan terjadi merger. Dan terakhir, pada dasarnya pembelian setiap aset pada akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang sangat tinggi. Cara pengakuisisian. Menurut Damodaran tahun 2001, suatu perusahaan dapat diakuisisi perusahaan lain dengan beberapa cara, yaitu yang pertama adalah merger. Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya, target firm akan menghilang dengan atau tanpa proses likuidasi dan menjadi bagian dari bidding firm. Yang kedua yaitu dengan cara konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini. Lalu selanjutnya tender offer. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar dari perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm, dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm. Lalu yang keempat yaitu acquisition of assets. Sebuah perusahaan membeli aset perusahaan lain melalui persetujuan pemegang saham target firm. Dengan bentuk dasar akuisisi, terdapat 3 prosedur dasar yang tepat dilakukan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain. Yang pertama, merger atau konsolidasi. Istilah merger sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Sedangkan konsolidasi menunjukkan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Yang kedua, akuisisi saham. Cara kedua untuk mengambil alih perusahaan lain adalah membeli saham perusahaan tersebut, baik secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi. Yang ketiga, akuisisi aset. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva perusahaan tersebut. Cara ini akan menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Akuisisi aset dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva-aktiva yang dibeli. Sedangkan berdasarkan keterkaitan operasinya, akuisisi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan lain yang mempunyai bisnis atau bidang usaha yang sama. Perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi bersaing untuk memasarkan produk yang mereka tawarkan. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi ini dilakukan terhadap perusahaan yang berada pada tahap proses produksi yang berbeda. Misalnya, perusahaan rokok mengakuisisi perusahaan perkebunan tembakau. Yang ketiga, akuisisi konglomerat. Perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi tidak memiliki keterkaitan operasi. Akuisisi perusahaan yang menghasilkan food product atau oleh perusahaan komputer dapat dikatakan sebagai akuisisi konglomerat. Holding company. Holding company atau perusahaan induk adalah perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang merupakan anggota dari sekelompok perusahaan. Dengan begitu, ada kemungkinan meningkatkan atau menciptakan nilai pasar bagi perusahaan. Secara sederhana, holding company adalah perusahaan induk yang memiliki saham di anak perusahaan dan bertindak sebagai pemegang saham. Tujuan menggabungkan saham induk dengan saham anak perusahaan atau subsidiary company dapat berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dan bahkan dapat menciptakan nilai pasar perusahaan.
Proses pembentukan holding company. Yang pertama, proses residu. Dalam proses residual, asal perusahaan rusak sesuai dengan masing-masing sektor bisnis. Perusahaan yang bubar nantinya akan menjadi perusahaan yang independen, sedangkan perusahaan yang tersisa atau residu dari perusahaan semula akan dikonversi menjadi perusahaan induk dan terus memegang saham di perusahaan fraksional. Kedua, prosedur penuh. Prosedur ini harus dilakukan jika tidak ada terlalu banyak independensi atau kerusakan perusahaan, tetapi masih dalam kepemilikan yang sama atau saling berhubungan masing-masing, tersebar dari masing-masing perusahaan, dan dapat terkonsentrasi di perusahaan induk. Yang ketiga, prosedur terprogram. Pendirian perusahaan induk dalam proses ini direncanakan pada awal bisnis. Oleh karena itu, perusahaan pertama yang didirikan dalam grup adalah perusahaan induk. Selanjutnya, setiap bisnis yang dijalankan akan dibentuk atau diakuisisi oleh perusahaan lain, asalkan perusahaan induk sebagai pemegang saham akan bersama dengan pihak lain sebagai mitra bisnis. Dengan demikian, jumlah perusahaan baru sebagai anak perusahaan akan terus bertambah jumlahnya, sesuai dengan perkembangan bisnis kelompok bisnis yang bersangkutan. Karakteristik holding company. Perusahaan induk dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Berikut merupakan karakteristik dari perusahaan induk secara umum. Yang pertama, memiliki perusahaan induk, yaitu holding company itu sendiri. Kedua, memiliki anak perusahaan, yaitu badan usaha yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Ketiga, manajemen anak perusahaan diserahkan kepada manajemen terpisah dari perusahaan induk. Keempat, memiliki atau mengendalikan sebagian besar saham entitas bisnis lainnya. Kelima, perusahaan induk mengendalikan proses operasional semua entitas bisnis yang sahamnya telah dikendalikan. Keenam, kekayaan holding company berasal dari saham badan-badan bisnis yang dikendalikannya. Manfaat holding company. Manfaat mendirikan holding company adalah mampu membangun, mengelola, mengendalikan, dan mengkoordinasikan kinerja antar perusahaan. Perumusan langkah-langkah perencanaan perusahaan induk harus jelas dan efektif. Aspek strategis yang harus diperhatikan antara lain, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan aspek keuangan atau finansial. Tidak hanya itu, kontrol setelah perusahaan induk juga harus diperhatikan. Dengan sistem kontrol manajemen, manajemen harus merencanakan, mengukur, mengendalikan, dan mengaudit disertai dengan akuntabilitas yang transparan untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan holding company. Secara umum, perusahaan holding ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk anak perusahaan dan semua perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan induk. Kelebihan dan kekurangan holding company. Keuntungan dan kerugian dari perusahaan induk secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu dalam hal kontrol perusahaan, operasi perusahaan, dan aspek pemisahan dari hukum. Yang pertama, dalam hal mengendalikan perusahaan, perusahaan induk perlu memiliki saham dari perusahaan lain atau anak perusahaan mereka sebanyak 20% hingga 50%. Yang kedua, dalam hal mengoperasikan perusahaan secara hukum memegang perusahaan yang terpisah dari perusahaan putranya. Jadi, jika salah satu anak perusahaan induk gagal, itu akan ditutup dengan keberhasilan perusahaan lain. Meski begitu, perusahaan induk masih bertanggung jawab atas semua anak perusahaannya. Yang ketiga, dalam pemisahan hukum, itu berarti bahwa beberapa perusahaan serupa dapat dibentuk di perusahaan induk, misalnya perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan lain. Di Indonesia sendiri, ada beberapa jenis perusahaan yang berstatus holding company. Berikut ini adalah beberapa contoh nama perusahaan induk di Indonesia. Yang pertama, Salim Group, Maspion, Krakatau Steel, Hutama Karya, Astra International, Japfa, PT Dana Reksa, PT Bumi Resource Tbk, PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Indonesia Aluminium Inalum, PT Pupuk Indonesia Holding Company, serta PT Medco Energy International. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.